Oke, les kali ini les yang kedua ya. Hari ini adalah hari Jumat 27 Agustus 2021. Kita les kedua matematika minat ya. Les kedua matematika minat ini kita masuk bab baru, yaitu bab 2 tentang turunan fungsi trigonometri. Kalau bab pertama kan kita sudah belajar tentang limit fungsi trigonometri. Sekarang turunan fungsi trigonometri. Jadi memang kita akan selalu bertemu trigonometri di kelas 12 ini. Jadi harus cintai, sayangi, dan selalu mengingat trigonometri. Oke. Nah, pertama, ingat ya, ingat kembali mengenai turunan fungsi aljabar. Sama seperti kemarin bab 1, ketika sebelum masuk ke limit trigono, Mbak sedikit ungkit-ungkit tentang masa lalu kita dengan aljabar trigono ya, dengan limit aljabar gitu. Karena kalau bisa limit aljabar, pasti juga ya untuk memahami limit trigonometri kan mudah. Ini pun sama. Sebelum masuk ke turunan fungsi trigonometri, kita ingat-ingat dulu yang dulu-dulu pernah kita pelajari, yaitu turunan fungsi aljabar. Jadi masa lalu jangan dilupakan ya. Memang harus dilupakan, tapi kalau untuk trigonometri dan aljabar jangan dilupakan. Oke, jadi turunan fungsi aljabar. Nah, sebelum masuk trigonometri, kita ingat dulu nih cara mengerjakan turunan fungsi aljabar. Caranya adalah yang pertama, diketahui Y sama dengan AX pangkat N, maka nanti turunannya menjadi Y aksen. Aksen itu bisa berarti turunan dari Y ya. Y aksen sama dengan atau turunan dari Y sama dengan pangkatnya ini dikalikan dengan koefisiennya. Jadi A kali N, lalu X dipangkatkan N-nya dikurang 1 gitu. Kalau turunan kan dikurang pangkatnya, kalau integral ditambah. Atau jangan lupakan. Contoh, diketahui Y adalah 2X pangkat 3 dikurang 6X pangkat 2, maka turunannya adalah, nah kalau kalian lupa, 3-nya ke depan nih, pangkat 3 ini ke depan dikalikan dengan koefisien 2 ini, jadi 3 kali 2 atau 2 kali 3 juga sama saja, X pangkat 3 kurang 2, sehingga 3 kali 2 6, 3 kurang 2 pangkatnya menjadi kok 3 kurang 2 sih, 3 kurang 1 ya, jadi X pangkat 2. 6 pun juga sama ini, jadi dari 2 kali 6, X pangkat 2 kurang 1, sehingga menjadi 12X pangkat 1, tapi pangkat 1 nggak perlu ditulis. Ini adalah metode atau cara mengerjakan turunan fungsi aljabar. Nah, untuk turunan fungsi trigonometri tidak jauh berbeda, hampir sama, namun kita di sini bertemu dengan formula-formula trigonometri, rumus-rumus trigonometri ya. Nah, kita lihat nomor 2, 3, 4, dan seterusnya ini tentang berkaitan dengan trigonometri. Nah, pertama, ini Mbak sudah pisah-pisahkan, ini catatan penting, nanti dicatat ya. Formula dasar turunan fungsi trigonometri. Yang pertama, ketika diketahui sebuah fungsi itu sin X, maka turunannya menjadi cos X. Kalau cos X, berarti turunannya menjadi min sin X. Kalau tan X atau tangen X berarti menjadi sekan kuadrat X turunannya, begitu. Nah, lalu ada namanya aturan turunan fungsi. Aturan turunan fungsi seperti ini. Berlaku untuk fungsi yang dikalikan dan yang dibagi. Ketika Y sama dengan sebuah fungsi sama dengan U kali V, maka turunannya kita bisa menggunakan cara seperti ini. U aksen V tambah U V aksen. Ini pasti tidak asing untuk kalian ya, karena pada turunan aljabar kita juga menggunakan rumus ini. Nah, sekarang di turunan trigonometri kita juga kembali menggunakan rumus ini, begitu. Nah, selanjutnya yang keempat, formula pengembangan ya. Di sini diketahui jika Y sama dengan sin dari sebuah fungsi fx, maka turunannya adalah turunan dari fungsi fx tersebut dulu diturunkan, lalu sin fx-nya diturunkan lagi sendiri gitu. Jadi ada menurunkan 2 kali. Turunan dari fungsinya, lalu turunan dari sin fx-nya gitu. Contohnya, Y sama dengan sin 2X tambah 3. Maka di sini kita turunkan dulu yang fungsinya, yaitu 2X tambah 3 kita turunkan dulu. Caranya
menurunkannya sama seperti menurunkan aljabar seperti biasa. Turunan dari 2x, berarti kan ini ada pangkat 1 nih ke depan. Berarti 2 kali 1, x, pangkatnya ini 1 dikurang 1. Gitu kan. 2 kali 1, 2. X pangkat 0 kan 1, berarti 2 saja. Jadi turunan 2x ini 2. Turunan dari 3, 0. Ya, jadi tambah 0 ini. Yang dikurung, sehingga turunan dari 2x tambah 3 adalah 2. Nah, sekarang turunkan lagi sin 2x tambah 3. Turunan sin tadi sudah di atas, turunan sin adalah cos. Nih, turunan sin adalah cos. Sehingga di sini 2 kali cos 2x tambah 3 gitu ya. Jadi yang fungsinya diturunkan, lalu turunan sin adalah cos begitu. Nah, contoh lagi. Y sama dengan cos fx. Ini yang model kedua yang cos ya. Nah, berarti kita turunkan dulu fx-nya jadi f aksen x. Kenapa ada min? Karena turunan cos tuh min sin, gitu kan. Contoh, y sama dengan cos 2x kuadrat kurang x. Nah, berarti kita turunkan dulu nih 2x kuadrat kurang x-nya. Turunan dari 2x kuadrat kurang x. Nih, turunan dari 2x kuadrat itu kan berarti 2 kali 2, 4, x 2 kurang 1, 1. Jadi 4x ya. Lalu turunan dari x-nya, min x-nya, berarti 1. Nih, turunan dari x itu 1. Kenapa? Karena ini ada 1 dan di depan ada 1 kan. Nah, pangkatnya kali koefisiennya. 1 kali 1 kan tetap 1. Lalu x-nya dipangkatkan 1 kurang 1. Gitu kan. Jadi 1 kali 1, x pangkat 1 kurang 1. 1 kali 1 tetap 1. Tidak usah ditulis ya. X pangkat 0 ini jadinya. X pangkat 0 kan 1. Bilangan apapun dipangkatkan 0, 1. Gitu. Sehingga di sini turunan dari 2x kuadrat kurang x menjadi 4x kurang 1. Nih, 4x kurang 1. Min ini dari sin ini. Turunan dari cos kan min sin. Minnya taruh di depan nggak apa-apa. Min sin 2x kuadrat kurang x. Tetap yang ininya, hanya sinnya saja yang berubah. Cosnya berubah jadi sin. Lalu dikerjakan, ini dikali ke dalam. Min 1 ini dikali ke dalam. Jadi min 4x, min kali min jadi plus 1. Sin 2x kuadrat kurang x. Seperti itu ya, mudah. Lalu ini lagi, y sama dengan tan fx. Berarti caranya ya sama. Fx-nya ini kita turunkan. Lalu turunan dari tan adalah sekant kuadrat fx. Contohnya, y sama dengan tan 2x pangkat 3 kurang 5. Berarti kita turunkan 2x pangkat 3 kurang 5 menjadi 6x kuadrat. Ya. Lalu turunan dari tan adalah sekant kuadrat. Lalu ditulis kembali fungsinya. Seperti itu saja. Nah, mudah sebenarnya. Tidak susah ya. Nah, contoh soal kita lihat di video selanjutnya ya.